Pemirsa, belakangan ini angin puting beliung ngamuk di Blora Selatan. Dan yang terbaru, amukan itu terjadi di Desa Gabusan dan di Desa Singget, Kecamatan Jati. Duka mereka adalah duka kita semua. Angin puting beliung telah memporak-porandakan tempat berlindung 23 warga di Kecamatan Jati. Namun di saat kepedihan mendera, uluran tangan tulus datang dan menghapus air mata mereka. Itulah momen haru di mana Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman dan Basnas hadir, bahkan membawa sejumlah bantuan. Tapi juga memberi dorongan agar mereka korban angin puting beliung segera bangkit. Selengkapnya ikuti liputan berikut. Pemirsa, diketahui angin puting beliung melanda wilayah Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jumat tanggal 17 Oktober 2025 lalu, kurang lebih pukul 15.30 WIB. Menurut PLT Camat Jati Suwiji, akibat amukan angin puting beliung itu, 22 rumah yang ada di Desa Gabusan roboh brek, sementara itu 3 lagi rumah di Desa Singget, Jati, mengalami kerusakan berat. Kalau hanya rumah gentengnya beterbangan banyak, itu tadi 22 rumah yang roboh total dan 3 rumah yang mengalami rusak berat. Tanda Suwiji, Senin, tanggal 20 Oktober 2025. Ditambahkan, tidak ada korban jiwa di peristiwa itu. Atas peristiwa itu, Bupati Blora, Dr. Andes Haji Arif Rohman, di sela-sela kesibukannya, bersama Basnas Kamis tanggal 23 Oktober 2025 sore, turun langsung ke lokasi untuk temui dan serahkan bantuan ke para korban yang menjadi korban angin puting beliung. Termasuk salah seorang warga yang rumahnya kebakaran juga diberi bantuan. Bupati yang akrab disapa Mas Arif itu datang didampingi jajaran Basnas Blora dan perangkat kecamatan. Ia menyerahkan bantuan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Selain bantuan materi, di acara yang berlangsung di rumah Kepala Desa Gabusan itu, Bupati juga membawa semangat dan doa agar para korban segera bangkit. Saya turut prihatin atas musibah ini. Semoga tidak terulang kembali dan warga yang terdampak bisa segera memperbaiki rumah serta bangkit dari situasi ini, ujar Mas Arif saat berada di lokasi. Bupati berharap bantuan yang disalurkan dapat sedikit meringankan beban para korban. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para ASN di lingkungan Pemkab Blora yang telah menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Saat menika kula tentunya menyampaikan keprihatinan nggih derek prihatin atas musibah yang terjadi beberapa hari yang lalu. Semoga dengan musibah ini memberikan kesabaran untuk kita dan tentunya ke depan kita juga ingin ini derek ngenteng-ngentengi dari Basnas, dari zakatnya PNS yang ada di Blora untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga segera nanti bisa dengan gotong royong tentunya Pak Camat, Pak Kapolres Bandamil, nanti Pak Lurah juga untuk bisa mengawal warganya agar bisa kembali untuk bangun rumahnya masing-masing. Musibah ini menjadi pengingat untuk kita semuanya, memberikan kesabaran untuk kita semuanya. Dan tentunya ini semoga tidak terulang lagi. Ini doa dari kita. Terima kasih kepada seluruh ASN yang telah menyalurkan zakat ke Basnas Blora. Zakat yang Bapak Ibu salurkan sangat bermanfaat untuk membantu saudara-saudara kita di desa yang terdampak bencana ini, tambahnya. Terima kasih untuk Basnas, ini adalah zakatnya para ASN, PNS P3K yang ada di Kabupaten Blora. Dari zakat ini alhamdulillah bisa bermanfaat untuk kejadian-kejadian seperti ini. Ini semoga nanti akan terus lebih meningkat dan semakin. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Blora, Sutaat, menyampaikan bahwa total bantuan yang disalurkan mencapai 62 juta rupiah. Diperuntukkan bagi 23 rumah terdampak angin puting beliung dan 1 rumah korban kebakaran. Nominal bantuan Terima kasih kepada seluruh ASN yang telah menyalurkan zakat ke Basnas Blora.
Zakat yang Bapak Ibu salurkan sangat bermanfaat untuk membantu saudara-saudara kita di desa yang terdampak bencana ini, tambahnya. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Blora, Sutaat, menyampaikan bahwa total bantuan yang disalurkan mencapai 62 juta rupiah, diperuntukkan bagi 23 rumah terdampak angin puting beliung dan 1 rumah korban kebakaran. Nominal bantuan bervariasi disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing rumah berdasarkan laporan dari Camat Jati. Bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, semoga bisa meringankan beban warga dan membantu mereka memulai kembali kehidupan pasca bencana, ujar Sutaat. Alhamdulillah hari ini kemarin sudah dari jam masuk, bahkan amal zakat Kabupaten Blora. Bentuknya ini adalah bentuk dari tanggung jawab kami, salah satunya adalah aspek program kemanusiaan di membantu masyarakat yang terkena bencana. Namun memang asnaf ataupun program kami banyak, wilayah lainnya juga ada UMKM, pendidikan, beasiswa dan sebagainya. Maka dari itu kalau sekiranya ini bantuan ini kurang jelas, kami mohon maaf. Yang jelas untuk dari pemerintah Kabupaten Blora untuk bareng-bareng melu ngenteng-entengi musibah yang tadi. Semoga Allah segera menggantikan yang lebih baik, dari rezeki kata halal dan barokah. Jadi ada 62 juta yang tadi sudah ditandatangani, dan tentunya memang jumlahnya tidak sama sesuai dengan laporan kerugian yang disampaikan oleh Bapak Camat Jati. Dikira ini menjadi bentuk tugas kami, yaitu menyalurkan zakat dari ASN atau pegawai negeri yang dari Kabupaten Blora, semoga menjadi yang baru. Berdasarkan data yang dihimpun, angin puting beliung menerjang Desa Gabusan dan Desa Singet pada Jumat 17 November 2025 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hujan deras disertai angin kencang merusak puluhan rumah warga di 2 desa tersebut. Selain itu, sebelumnya juga terjadi kebakaran yang menimpa rumah Radi, warga Dukuh Guaran Desa Gabusan. Salah satu korban, Wadio, 60 tahun, warga Dukuh Kayen, Desa Singet, menceritakan detik-detik saat angin kencang melanda. Waktu kejadian sekitar 30 menit hujan deras disertai angin kencang. Kami sekeluarga langsung keluar rumah. Alhamdulillah semua selamat walau rumah roboh. Sementara ini kami tinggal di bekas rumah yang sudah dibersihkan, ungkapnya. Pak Wadio, Pak. Alamatnya? Kayen Singet. Rubohe nggih. Ruboh pados diangkat wonten ruboh brek ngoten, Mas. Oh. Sering-sering direne pasti kula tumpuk nih kadang. Sementara kula rapen irin. Nderek Kayen Singet, Pak. Oh, teng sederek. Mboten teng sebelah sampinge ngoten. Nggih, ampun mungkin Basarnas napa nggih PMI Malang Merah niku ampun. Oh, PMI nggih. Sembako nggih. Sembako napa malih? Terus enten nggih. Limo dan dengan napa niku budaya nggih. 4:30 sore. Posisi jaringan Kula posisi nggih teng Giyo, ngadhepi mboke kula sing sakit niku. Terus bukuke alhamdulillah aman nggih. Niku kalih papan usuk sing bawah semende lemari niku to kan semenden jangkaan. tapi mboten enten korban sih. Mboten nggih, sehat sedanten nggih. Sehat sedanten. Tiang 6. Yang 6. Oh, gitu. Putrane kalih, putune setunggal. Terus anake kula kan kalih, terus napa ki gadah garwa men gadah garwa. Oh, 6 nggih. 6 nggih. Tapi mboten enten korban sama sekali nggih. Alhamdulillah. Nggih. Kerusakan rumah di 2 desa tersebut bervariasi. Di Desa Singat, 3 rumah warga mengalami rusak sedang hingga berat milik Ahmad Erianto, RT 03, RW 07, Dukuh Sambiroto. Rizky Ariputra, RT 03, RW 07, Dukuh Sambiroto. Nama Rizky Ariputra Nugroho dari Dusun Sambiroto, Desa Singet, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Awal kejadian angin puting beliung itu posisi di rumah sendirian.
pada saat itu rumah hampir ambruk, langsung warga bergotong royong membantu, akhirnya tidak jatuh. Terima kasih bantuannya Pak Bupati, semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk membangun Blora yang berkelanjutan. Kerugiannya Mas? Kerugian hampir 20 juta lebih. Yang rusak apa sih Mas? Yang rusak itu kili tengah rumah sama dinding. Barang-barang yang di dalam, Mas. Barang-barang di dalam basah semua Pak itu. Sama genteng hampir 2000 ganti itu. Dapat bantuan dari Basnas, PMI sama Forkomintam Kecamatan Jati. Wadio, RT 01 RW 05, Dukuh Kayen. Sedangkan di Desa Gabusan, sebanyak 20 rumah mengalami rusak berat hingga roboh, dengan estimasi kerugian antara 20 juta hingga 120 juta rupiah. Warga terdampak diantaranya Eni Mujiati, Saman, Pariem, Sutopo, Samin, Sarmo, Loso, Hartono/Sulasmi, Nardi, Sali, Jasmo, Wardi, Sutarjan, Sukir, Sugeng, Agus Prasetyo, Rudiatno, Jawi, dan Sutono. Loso, Alamatnya pundi, Pak? Dugong, Pundi? Dugong, Dugong desa Dunggong Gabusan. Desa Gabusan, Nggih. Enten pundi, Pak? Tengriyo, Teng griya enten tiyang pinten, Pak? enten tiyang gansal, Enten sing korban mboten, Pak? tinggalin boten. Alhamdulillah mboten nggih, Pak. Wonten apa kerusakan apa pun. Nek kerusakan itu nggih, enten lemari nggih rusak, enten omah nggih bro, rata atas tanah itu, nempel tanah itu. Titik ya. Alamatnya pundi, Bu? Alamat Duaran. Pundi? Duaran, Duaran, Desa Desa Gabusan. Desa Gabusan. Nggih. Teng dalam langsung ngertas angin niku langsung keluar. Teng dalem niku enten tiyang pinten? Kula laren, kula kalih mbae. Mboten enten sing korban luka-luka. Alhamdulillah. Alhamdulillah mboten enten, Bu. Nggih nembe di niku le. Diresik-resiki. Iya. Mpun nate pikantuk bantuan saking pemerintah, Bu. Pun ndek wingin sembako. Sembako kalih napa malih? Nggih. Nembe sembako kalih niki nggih. Limut. Limut nggih. Mboten enten wong niku nembe ajeng direnovasi dereng enten isin. Berarti baru ajeng bangun. Nggih ajeng Terus Dereng enten barang-barangnya gitu. dereng. Langkah cepat dari pemerintah Kabupaten Blora, Basnas, Dinas Sosial, relawan, serta unsur TNI Polri diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana dan mengembalikan kehidupan warga seperti sedia kala. Dijelaskan Suwiji, sebelum bantuan dari Kabupaten datang, pasca kejadian, pihaknya peserta dan Ramil Jati, Kapolsek Jati dampingi PLT Kepala BPBD Kablora, Mulyawati, dan Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora serahkan bantuan untuk korban bencana alam rumah roboh akibat angin kencang pada Jumat 17 Oktober 2025 itu. Lebih lanjut dikemukakan, bantuan berasal dari BPBD, Dinas Sosial P3A, Forkopimcam Jati, serta paguyuban Kades sekecamatan Jati tersebut disalurkan untuk 22 kepala keluarga kakak dampak bencana angin kencang yang mengakibatkan rumah rusak atau roboh. Berlokasi di Desa Singget dan Desa Gabusan, Kecamatan Jati. Harapannya, bantuan ini bisa meringankan beban warga yang tertimpa musibah. Selain penyaluran bantuan Forkopimcam Jati, bersama perangkat desa, relawan, dan unsur TNI Polri, saat ini juga tengah melakukan asesmen lanjutan dan membantu pembersihan puing. Pemirsa, berikut rincian warga dua desa di Kecamatan Jati yang menjadi korban amukan angin puting beliung Jumat tanggal 17 Oktober 2025 kurang lebih pukul 15.30 WIB itu. 1. Jianto, Gabusan RT 004 RW 001 dengan kerugian 15 juta rupiah. 2. Suprat, Gabusan RT 02 atau 04 dengan kerugian 17 juta rupiah. 3. Sugeng, warga Sucen RT 02 atau 002 dengan kerugian 95 juta rupiah.
4. Agus Prasetyo, Sucen RT 03 atau 002, kerugian 20 juta rupiah. 5. Sarmo, alamat Guaran RT 002 RW 003, dengan kerugian 70 juta rupiah. 6. Samin, alamat Guaran RT 002 RW 003, dengan kerugian 10 juta rupiah. 7. Pariem, Guaran RT 004 RW 003, dengan kerugian 35 juta rupiah. 8. Sutopo, alamat Guaran RT 002 RW 003, dengan kerugian yang cukup besar, yakni mencapai 500 juta rupiah. 9. Sulasmi, alamat Donggong RT 02 atau 04, dengan kerugian 40 juta rupiah. 10. Sulasmi atau Surat, alamat Donggong RT 02 atau 04, dengan kerugian 75 juta rupiah. 11. Sali, Donggong RT 02 atau 004, dengan kerugian 20 juta rupiah. 12. Loso, Donggong RT 02 atau 04, dengan kerugian 50 juta rupiah. Selanjutnya, 13. Saman atau Sri Utari, warga Ngembak RT 004 atau 005, dengan kerugian 25 juta rupiah. 14. Enyi Mujiati atau Danus Hendro, warga Ngembak RT 01 atau 005, dengan kerugian 50 juta rupiah. 15. Nadi, warga Ngembak RT 03 atau 005, dengan kerugian 25 juta rupiah. 16. Wardi, warga Pekuon Lor RT 03 atau 06, dengan kerugian 80 juta rupiah. 17. Sutarjan, warga Pakuwon Lor RT 03 atau 06, dengan kerugian 15 juta rupiah. 18. Sukirno, warga Pekuon Kidul RT 03 atau 07, dengan kerugian 70 juta rupiah. 19. Wadi, warga Kayan RT 01 atau RW 005, dengan kerugian 45 juta rupiah. 20. Ahmad Erianto, warga Sambiroto RT 03 atau 07, dengan kerugian 20 juta rupiah. Dan 21. Rizky Ariputra, warga Sambiroto RT 03 atau 07, dengan kerugian 15 juta rupiah. Sekedar kilas balik, angin puting beliung dahsyat menerjang Desa Getas, Menden, Blora terjadi kemarin sore Kamis 2 Oktober 2025 lalu sekitar pukul 16.45 WIB itu. Hujan deras yang disertai angin puting beliung yang sangat kencang menerpa permukiman warga di Dusun Getas dan Dusun Gubuk Dur, khususnya di wilayah RT 02 atau RW 03, RT 01 atau RW 03, dan RT 05 atau RW 02. Awal mula kejadian puting beliung yang menyebabkan rumah roboh beserta pohon tumbang di Desa Getas tersebut Kamis 2 Oktober 2025 sekitar pukul 16.45 WIB terjadi hujan deras disertai angin kencang di Desa Getas. Waktu itu, korban Pariem binti Wito sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat sedang berada di rumah bersama suaminya. Sewaktu di dalam rumah tersebut tiba-tiba hujan turun dan selang beberapa saat disertai angin puting beliung yang sangat kencang muncul dari arah utara dan menerpa rumah warga yang berada di Desa Getas, Kecamatan Kradenan, termasuk rumah Pariem. Karena peristiwanya begitu cepat, saat terjadinya peristiwa tersebut, korban Pariem tidak sempat menyelamatkan diri keluar dari rumah miliknya, sehingga korban masih berada di dalam rumah dan tertimpa puing-puing pecahan genting. Akibatnya, korban Pariem mengalami luka sobek pada bagian kepala sebelah kiri sepanjang 3 cm dan luka memar pada bagian punggung. Mengetahui peristiwa tersebut, selanjutnya korban dilarikan ke RS Randu Blatung untuk dilakukan perawatan medis. Pemirsa, akibat dari kejadian hujan disertai angin puting beliung yang menimpa warga Desa Getas itu, berikut rumah beberapa warga yang porak-poranda disertai perkiraan kerugian yang diderita. Pariem, rumah berbentuk impres dengan kerugian 38 juta rupiah. Berikut Suratno,
rumah berbentuk impres dengan kerugian 45 juta rupiah. Selanjutnya, Muji Lestari, rumah berbentuk impres dengan kerugian 50 juta rupiah. Darmanto, rumah berbentuk bekuk lulang dengan kerugian 30 juta rupiah. Kasti, atap rumah dari spandek terbawa angin dengan nilai kerugian 5 juta rupiah. Dan Dasi, teras rumah terbalik ke atas dan terbawa angin, nilai kerugian 6 juta rupiah. Masih di peristiwa angin puting beliung di Desa Getas, Polres Blora menunjukkan kepedulian cepat terhadap korban bencana alam puting beliung di desa setempat. Sebelumnya, Polsek Kradenan telah mengambil langkah awal dengan mengevakuasi korban luka dan mendata kerugian yang diperkirakan mencapai 163 juta rupiah tersebut. Demikian pemirsa laporan terkini dari Blora Selatan yang belakangan ini dibayangi ancaman puting beliung. Semoga sinergi antara pemerintah daerah, Basnas, dan seluruh elemen masyarakat mampu menjadi energi positif bagi warga di Blora Selatan untuk segera pulih dan bangkit. Kita doakan semoga duka yang mereka rasakan segera berganti dengan senyum penuh syukur. Sampai jumpa di berita selanjutnya, tetaplah bersama kami. Nantikan berita-berita selanjutnya. Saya, Urip Daryanto, dan seluruh kru Blora TV mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.